Jadi yang kita menarik ya kan pidato Pompeo di Ansor itu kan bantu perjuangan pemuda, mahasiswa dan pelajar seperti yang pernah terjadi pada tahun 45, 96, 98. Dia ngomong gitu, Be. Iya, karena dunia internasional menilai kita bagus cuma segi angkutan kota di Jakarta. Kan itu yang ditilai oke dari Indonesia. Bagaimana? Kita harus realistis dong. Cuman dari segi angkutan itu pun di Jakarta. Iya, iya. Bukan di ibu kota baru yang kagak jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Macan Dialis. Nah teman-teman, hari ini gue mau diskusi sama Babe Ridwan Saidi. Gue mau tanya sama Babe nih mengenai ini kita bicaranya mengenai global politik nih jadinya dan korelasinya dengan Indonesia. Kemarin kan sempat gini, Be. Pak Prabowo datang ke Amerika, bertemu dengan Menhan Amerika, lalu setelah itu datanglah Menlu Amerika Pompeo ke Indonesia dengan berbagai macam diskusi yang mungkin dari sisi media mainstream kita belum terlalu terpublikasikan gitu, Be. Mengenai isi kontennya tuh sebenarnya apa sih, Be? Kalau bacaan Babe, analisa politiknya, Be, seperti apa sih, Be, ya, barang, Be? Yang pertama dulu ya, kedatangan Pompeo itu cuma 1 hari ya, tanggal 29, tanggal 30-nya beliau kembali, tapi begitu padat acara beliau kan. Yang pertama ketemu dengan Menlu Retno, lalu bertemu dengan Presiden, lalu malamnya dengan Ansor, dan ada rombongan dia juga yang bertemu dengan pengurus Imam Masjid Istiqlal. Kita lihat itu kan, itu acara padat, dan kita lihat konten-konten pertemuan itu memang nggak terlalu terbuka dijelaskan, tapi dalam Twitter dari Pompeo bisa kita lihat ya kan, bahwa beliau itu membicarakan blok Indo-Pasifik dengan Indonesia. Laut Cina Selatan itu. Ya tentu terkait dengan Laut Cina Selatan itu yang beliau bicarakan. Dan yang sedikit lebih terbuka dan ada gambarnya di mana-mana, Pompeo menandatangani dengan didampingi sambil berdiri oleh Menlu RI ya kan. Menlu AS itu menandatangani akta penyerahan Natuna untuk investasi kepada Amerika Serikat kan gitu ya kan. Itu yang Menlu kita ya, Be, Menlu kita menandatangani itu. Bukan, yang menandatangani Menlu Pompeo. Oke, penyerahan untuk mengerahkan investasi ke Indonesia. Iya. Oke. Iya kan? Nanti kita bahas tingkat probabilitasnya invest di Natuna kayak apa kan? Iya. Ya itu yang menarik ya kan. Yang kita tarik balik sebentar ke belakang. Sebelum tanggal 29 itu kan sekitar 27 atau 26 Ibu Megawati kan diterima oleh Presiden kan. Itu waktu ditanya pers, Ibu hanya mengatakan bahwa saya kasih tahu pada Presiden jangan manjakan milenial kan gitu. Jadi banyak orang mengartikan itu secara harfiah apa yang diucapkan oleh Ibu Megawati. Ya? Milenial diartikan generasi atau kaum muda sekarang ya. Tapi saya kira sangat tidak mungkin kalau dimaksudkan pertemuan ketua umum partai besar dengan presiden itu membicarakan kaum milenial, ya kan? Ya nggak mungkin. Nggak mungkin cuma sekedar itu. Nggak mungkin. Jadi apa namanya itu Jokowi secara etis harus memberitahu kepada ketua umum partai terbesar sebagai pendukungnya kedatangan Pompeo dan apa yang akan dibicarakan. Jadi sudah tentu disinggung soal Natuna yang akan diserahkan kepada Amerika untuk diinvestasi kan gitu. Itulah yang dia mengatakan jangan manjakan milenial. Milenial itu menurut saya metafor untuk Amerika Serikat. Itu maksud saya. Jadi ini menarik nih, Be. Jadi Ibu Mega selaku ketua umum PDIP telah menyatakan secara apa itu gamblang posisi dari partainya. Sedangkan partai-partai yang lain belum ada, ya kan? Kecuali saya lihat dari gesturnya maupun dari sikapnya adalah Pak Prabowo
beliau adalah Menhan, ya kan, yang diundang sebelum Menlu Pompeo kemari bertemu dengan Esper, Menhan Amerika Serikat. Nah, apa yang dibicarakan di situ? Nah, nanti kita dapat memperkirakan yang dibicarakan di situ kalau kita membaca kesaksian Fuad Bawazir selaku ex-Menkeu di zaman akhir Pak Soeharto sekitar tahun 97. Menurut Fuad, pada tahun 97 itu Pak Harto dalam satu sidang kabinet mengatakan dia mengimbau perusahaan-perusahaan Amerika supaya mau menginvest ke Natuna. Pada masa itu? Pada masa itu, 97. Oke. Ya kan? Oh, itu 97 itu ada perebutan antara Cina dan Amerika juga, Be? Pada tahun itu Cina yang belum sekuat sekarang itu sudah mulai mengganggu batas-batas yang ditentukan oleh Perjanjian Internasional 1982 tentang Laut Cina Selatan. Cina sudah mulai mengganggu itu. Nah, Pak Harto melihat begitu keluasannya perairan Natuna, kalau perusahaan Amerika menanamkan modal di Natuna, ya kan, tentu keamanannya juga akan dibantu, kan kira-kira gitu logika Pak Harto. Tapi perusahaan Amerika waktu menolak dengan pertimbangan ekonomi. Yang itu kan yang ada cuma gas lepas pantai, ya kan. Nggak, pada masa itu Amerika yang menawarkan akan invest di situ atau Indonesia mengajak? Indonesia mengimbau. Indonesia mengajak Amerika untuk di situ. Perusahaan Amerika. Bukan Amerika, perusahaan Amerika. Hanya perusahaan Amerikanya? Iya, hanya perusahaan Amerika karena berhadapan dengan Cina, ini yang salah. Jadi nggak diundang yang negara-negara Afrika. Amerika yang dengan pertimbangan kalau perusahaan Amerika, swasta Amerika invest di Natuna, tentu Amerika tidak akan tinggal diam soal keamanan, kan gitu logika Pak Soeharto. Tapi perusahaan Amerika menolak karena benefitnya rendah, ya kan. Itu pada waktu itu kan sekitar 23 tahun yang lalu itu sudah dianggap tidak visible, apalagi sekarang setelah 23 tahun berlalu kan, apa masih visible, ambil gas dari situ kan, itu satu masalah. Kenapa Amerika mau menerima Natuna? Kan di situ dikaitkan nanti dengan blok Indo-Pasifik. Yang saat ini Cina mengklaim total itu. Mengklaim apa? Ya di wilayah itu, Be. Oh iya, itu kan dari zaman Pak Harto dia sudah mengklaim. Sekarang kan dia benar-benar turunin pasukan-pasukannya di Cina. Di mana? Di wilayah situ, Be. Jadi seandainya misalnya gini, Be. Di wilayah mana? Di wilayah Natuna. Udah dikepung. Udah kepung Amerika? Iya, dikepung sama kapal udah lama kan itu. Di mana dia turunin? Tapi gini loh, Be, maksud saya, Be. Kalau seandainya misalnya akhirnya kan Presiden Jokowi menerima permintaan dari Amerika itu. Seandainya memang Amerika, mungkinkah Amerika hanya sekedar basa-basi aja untuk investasi, padahal sebenarnya dia mau ada legal standingnya dia berdiri di situ. Begini, Amerika itu bukan minta, Amerika ditawari. Iya. Sir, pulau sir, begitu. Island sir, island, kan gitu. Invest lah sir, invest lah. Kan gitu. Ya bukan salah, bukan dia minta. Jadi dia ditawarkan itu ya dia tanda tangan. Jadi kita kembali lagi kepada analisis tadi, pada tahun 97 saja perusahaan Amerika menganggap tidak visible invest di Natuna karena di samping juga ada bagi hasil ya. Be, kalau nggak visible kenapa diperebutkan, Be, antara Cina dan negara yang lain, Be? Oh, ini tunggu dulu, bukan begitu. Bukan Cina mau ngambil Natuna, tidak salah. Cina ingin menguasai seluruh Laut Cina Selatan. Jangan dikaitkan dengan Natuna. Natuna adalah posisinya sangat strategis, jauh lebih strategis dari Spratly. Karena dengan Amerika menjaga keamanan Natuna, maka jalan keluar masuk Cina dari Laut Cina Selatan untuk masuk ke Selat Malaka susah. Itu loh. Jadi kembali kita kepada soal dasar, itu dari segi investasi tidak visible karena ada soal bagi hasil itu waktu kalau nggak salah 6535 yang itu mundur. Nah, pembicaraan begitu lama. Pembicaraan yang begitu lama yang terjadi 23 tahun yang lalu, siapa yang mengingat? Kita kan perkara file lemah. Sebelum Pak Harto jatuh itu ya? Iya. Kita kan perkara file lemah. Siapa yang tahu bahwa
Nun pada tahun 97 Pak Soeharto pernah menawarkan perusahaan Amerika invest ke situ. Siapa yang ingat? Kalau bukan Amerika sendiri, kita file mah. Nah itulah menurut saya pembicaraan antara Prabowo dan Asper. Oke. Jadi boleh dikatakan dia melakukan preliminary talk sebelum meeting yang sejati antara Menlu AS dengan Menlu RI. Nah karena itu jadi yang saya lihat kembali kepada polarisasi partai after Pompeo visit itu kalau posisi Gerindra kan sekarang itu mendukung traktat Menlu RI Retno dengan Menlu Amerika Serikat Pompeo yang ditandatangani tanggal 29. Menurut saya ini jadi maaf ya kalau saya bicara menyimpang, apa jadi itu pasangan Prabowo Puan. Iya kan? Lalu bagaimana dengan partai yang lain menghadapi ini? Partai yang lain ada dua pihak. Satu kelompok partai yang bisa dikatakan kalau kita mengutip lagu Josh Groban, Bridge Over Troubled Water. Jadi dia nungguin toke, ya kan? Toke nyebrang, toke kagak. Toke nyebrang, toke kagak. Nah ada kelompok yang begitu. Oh gitu, nunggu suara alam dulu. Suara alam. Oh iya, toke, nyebrang gitu. Tapi ada lain lagi ya, partai-partai yang saya lihat itu kalau di dalam istilah fikih Islam ijma sukuti. Ijma sukuti itu artinya menyetujui secara diam. Ente ngomong dong, nanti aja lah, ntar-ntaran dikit. Anda mau lihat-lihat keadaan dulu. Bagaimanapun juga dia orang politik ngikutin. Oke, maksudnya nggak tegas dalam dengan sikap di awal. Begini, mereka mengikutin apa yang terjadi perundingan Indonesia Amerika Serikat, mereka ikutin lah. Seberapa jauh kedalamannya itu soal lain, tapi dia tahu. Nah kan, dan dia tentu harus bersikap. Yang satu Bridge Over Troubled Water, ya kan, Josh Groban, ya kan. Mau nyebrangin jembatan yang sungainya rumit lah, sulit, ya kan? Nyebrang kagak kan gitu. Yang satu lagi ijma sukuti. Oke, ijma sukuti. Ya, setuju tapi diam aja deh. Nunggu suara toke. Enggak, dia nggak pakai toke, diam aja. Lihat keadaan bagaimana deh, jangan sekarang kan gitu ya kan. Begitu polarisasinya. Kalau kita lihat nunggu suara toke apa suara kodok? Oh, nggak jarang orang gitu itu nggak pakai kodok, pakai toke dari zaman dulu. Nah, jadi kita lihat itu pemandangan secara secara politik dalam negeri atau polugri dilihat dari kondisi lokal Indonesia sendiri. Sekarang kita lihat dari kondisi regional. Sebentar Be, kalau misalnya dari sisi itu Be ya, sebenarnya untuk Indonesia sendiri sebenarnya kan bagus dong kita mendukung Amerika ada di sini. Siapa ya? Maksudnya Amerika investasi di sini kan tadinya kan di global tercium wah Indonesia nih berat sebelah nih misalnya dekat sama Cina. Begini, nanti kita bahas itu. Karena kita selesaikan dulu. Kalau dampak dari perundingan Menlu AS dengan Menlu RI adalah kita sudah bahas pada polarisasi kepartaian di Indonesia. Tapi dampak regionalnya bagaimana? Ya kan? Regional, dampak regionalnya adalah negara-negara di ASEAN yang masih bimbang kan paling tidak pada 2016 Mahathir menolak gagasan itu waktu namanya Trans-Pasifik. Dia ragu dengan gagasan Trans-Pasifik pada waktu itu. Nah, berlanjut sikap ini dengan Prime Minister Mahyudin, ya kan? Kalau dilanjutkan oleh Mahyudin bisa berat juga ya. Bisa berat, ya kan? Saya nggak tahu konflik di Thailand tuh apa ada kaitannya dengan ini. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu itu. Jadi ini yang terjadi. Jadi blok, bukannya blok karena nggak ada nomenklaturnya. Pompeo juga mengatakan Indo-Pasifik itu aja, nggak ada nomenklaturnya organization, association, blok nggak ada, Indo-Pasifik saja. Nah, jadi gagasan Indo-Pasifik ini paling tidak tinggal 1 atau 2 negara
ASEAN saja, lainnya sudah rapi. Sudah rapi oleh Amerika. Oleh Amerika. Tapi kalau bukan Amerika ya Cina kan kiblatnya berarti kan? Cina sekarang kan dia. Siapa kira-kira yang masih kiblat ke Cina sekarang ini, Be? Ya sudah, bagaimana ya? Kita kan U-turn dengan menyerahkan Natuna ini, kita U-turn. U-turn nih ya? U-turn, kalau kita terusin kan kita masuk tikungan berbahaya. Angguran U-turn. Terus tikungan berbahaya. Angguran U-turn. Kita lihat apa nanti reaksi Cina. Baru terbaca reaksi Cina bahwa dia mengaku bahwa dia telah mengirim TKA per tahunnya 2 juta. Wow. Kan ada. Di mana-mana kita baca berita itu, yang dia reaksi tidak langsung dia katakan saya kirim 2 juta per tahun. Dia bilang begitu. Yang tadinya itu hanya informasi intelijen, sekarang jadi informasi umum. Dia sampaikan. Itu diakui. Iya. Jadi di situ Amerika merasa keganggu kali ya. Ini bukan Indonesia aja beratnya kemana nih? Ya sekarang kalau udah ini Indonesia udah jelas Amerika Serikat lah, nggak bisa nggak ada pertanyaan lagi. Nggak ada pertanyaan lagi. Jadi jangan dimanjain milenial. Kata Ibu Mega, Ketua Umum PDIP, ya kita hormati lah pendirian beliau kan. Milenial kan. Jadi itu yang kita lihat bagaimana kita ke depan. Gimana Be setelah ini terjadi nih? Apa peta yang pertama kan juga Pompeo ada mengatakan saya akan masih lihat lebih jauh kerjasama dengan Indonesia itu. Jadi tidak taken for granted dengan serahkan Natuna itu terus kita bisa pesta pora. Enggak. Dia ada katakan itu. Saya masih melihat ke depan. Saya masih melihat ke depan, kata Pompeo. Nah, Ibu Retno juga mengatakan ini tidak taken for granted kan gitu. Jadi jangan bercita-cita atau bermimpi yang macam-macam dengan ini. Ini baru menyelesaikan segi dari aspek keamanan. Indo-Pasifik itu kata Pompeo concern pada soal dia tidak mengatakan keamanan ya, dia mengatakan satu kemakmuran kemakmuran dan keamanan, something like that ya. Tapi mungkin maksudnya lebih gampang pertahanan dan ekonomi kan, itu maksud dari Indo-Pasifik ini. Itu. Jadi dia belum bisa bicara terlalu pagi. Dan jangan salah bahwa Indo-Pasifik ini kebijakan bipartisan di Amerika, Partai Demokrat juga setuju. Jadi siapapun dua-duanya nih ya, sama presiden yang terpilih nanti. Siapapun yang terpilih ini jalan. Karena lawan perang Cina gitu intinya. Cina dilawan lah iya, itu soalnya. Nah, jadi yang sekarang ini Cina berhati-hati menyusun langkah. Tapi kita diuntungkan harus kalau Amerika mau itu kan? Dia udah mau, udah tanda tangan kok. Ya maksudnya kan Amerika pasti akan, misalnya ada coba perlawanan dari Cina, Amerika pasti bantu kalau misalnya ini kejadian B. Iya, kita kan juga misalnya investasi apa, kalau dari segi gas, kata orang-orang bisnis yang saya tanya itu benefitnya rendah. Tapi kan bisa juga pariwisata. Kita kan Natuna mau lihat tentara Cina dari jauh. Kan kira-kira begitu. Nah, ini mempengaruhi politik ke depan. Politik global? Global dan nasional. Regional, nasional ke depan ini sangat berpengaruh oleh traktat siapa itu Pompeo dan Ibu Retno. Itu sangat berpengaruh ke depan. Jadi, apa probabilitasnya, Be? Apa? Kemungkinan-kemungkinannya apa terjadi? Kemungkinan yang terjadi ya reaksi Cina gimana? Itu harus dihitung, ya kan? Kalau dia ngambek, kita nggak tahu. Ntar dikirim lagi, ntar corona kedua, ini 2. Belum tentu dia lah. Jadi kalau dia ngambek kan kita nggak tahu, dia banyak investasi di sini. Ya kalau cut off di tengah jalan gimana? Jadi dia masih menyusun rancangan untuk antisipasi dari perjanjian Pompeo dan Ibu Retno. Belum ada keluar, cuma dia ingatkan itu aja. Gua punya TKA tiap tahun 2 juta, kita disuruh total. Kalau 6 tahun berarti 12 juta. Walaupun angka itu belum tentu benar, ya kan? Belum tentu benar. Nah, itu udah diucapkan. Nah, jadi di sini kita ya kan harus betul-betul melihat ke depan. 2 juta tuh kalau misalnya jadi mereka punya KTP Indonesia semua bisa maju presiden, bisa menang tuh bener. Saya nggak yakin lah.
populasi Cina 1,6 M juga saya nggak yakin. Nggak lah. Nggak nyampe lah. Jadi ini yang kalau kita pikirkan, apakah bisa recovery dalam waktu dekat ekonomi Indonesia? Nggak bisa semudah itu, ya kan? Nggak bisa. Jadi kemungkinan juga bisa lebih meluncur. Kalau Cina memutuskan beberapa komitmennya, meluncur kita. Komitmen investasi mereka di selama ini di sini. Dan yang sudah pun dia cut off. Bagaimana? Ya kan, lalu dia nggak mau ambil batu bara. Bagaimana? Emang susah, emang apakah berat menjadi suatu negara yang non-blok ya? Apakah harus berpihak semua negara itu? Jadi kita dekat dengan Cina kan dalam rangka kita non-blok. Kan begitu. Jadi nggak ada lagi sekarang we are the world. Seperti istilahnya Nasakom gitu ya? Ya, we are the world. Zaman Nasakom itu waktu ada blok barat, blok timur, blok Rusia, blok Amerika. Sekarang itu udah nggak ada. Cina kan bukan blok. Bukan blok. Jadi nggak ada kita bicara itu. Nggak bisa, nggak boleh terlalu condong kepada blok Rusia. Jangan terlalu condong kepada blok Amerika. Itu waktu di zaman itu. Tapi sekarang mana? Ya kan? Bisa dikatakan pemegang kuasa global siapa kan? Satu. Ya kan? Dulu itu memang relevan apabila disebut non-blok karena ada blok ini ada gitu ya. Ya sekarang. Kalau sekarang ini ya perangnya Cina Amerika itu kan ya? Iya. Berarti non Cina Amerika apa istilahnya sekarang? Ya antar negara saja, nggak bisa blok. Cina bloknya apa? Kan nggak ada. Nah itu jadi dalam kerangka ini sebenarnya harus lebih berpikir lebih serius lagi, lebih berhati-hati lagi bagaimana kita ke depan, ya kan? Karena dunia internasional menilai kita bagus cuma segi angkutan kota di Jakarta. Oke, punya angkutan kota di Jakarta karena ada lanjutan. Berkelanjutan. Gubernur dapat penghargaan itu ya? Yes, Gubernur Anies dapat penghargaan, ya kan? Kan itu yang ditilai dari Indonesia. Bagaimana? Kita harus realistis dong. Cuman dari segi angkutan itu pun di Jakarta. Bukan di ibu kota baru yang kagak jadi. Nah, itu jadi harus betul-betul serius lah, ya kan? Kita melihat sama-sama kita berpikir akan ke depan Indonesia bagaimana, kan? Langkah apa yang konkret misalnya harus dilakukan oleh pemerintah? Sekarang begini ya, kita akan ada risiko pengurangan penerimaan investasi atau ekspor. Yang kita ekspor kan batu bara ya. Kalau dia berhenti ekspor kita berat juga, ya kan? Itu kita antisipasi itu. Kita juga harus antisipasi bukan besok pagi bantuan Amerika ngucur, ya kan? Katanya siapa Pompeo, saya masih looking forward, gimana? Ya kan? Masih saya lihat dulu ke depan bagaimana, kan? Apalagi dia lagi mau pemilu kan? Nggak bisa dia bicara segampang itu. Nah itu harus juga kita pikirkan itu, dan karena itu lagi-lagi kita harus tata ulang. Ya kan, tata ulang masalah-masalah keuangan yang makin berat sekarang ini. Udahlah, menurut saya sih, apa masih perlu kita heboh soal vaksin? Ya kan? Apa perlu nggak masih heboh itu terus vaksin diomongin kan? Imunitas orang Indonesia oke lah. Lihat aja demo udah jalan sebulan masih pada segar. Oke lah imunitasnya kan. Kalau vaksin keluar lagi uang dari mana? Nah itu dulu. Lalu dipikirkan ulang tentang pilkada Desember. Pikirkan ulang tentang pilkada Desember. Masih perlu nggak pilkada ini gitu? Ya lagi juga calon-calonnya pada kagak nongol. Pada kena COVID. Iya. Iya banyak kena COVID. Si calon. Iya pada kagak nongol gimana ya? Termasuk calon dari Solo dan calon dari Sumatera Utara, Medan. Iya kan kagak nongol kan? Kagak campaign, kagak apa. Kampanye virtual. Oh dia kampanye virtual. Nggak boleh. Protokoler, Tapi kan masalahnya kalau nyoblos gimana tuh, Kan ngumpul juga. Enggak, yang pasti kampanye ini terganggu. Sekarang kan bulan-bulannya kampanye. Ya kan terganggu. Karena di Solo yang ramai itu demo.
Di Sumut juga yang rame demo. Iya. Si calon nggak kelihatan, ya kan? Ya kan nggak kelihatan si calon. Iya. Itu kan, ini kan nggak pernah dihitung sebelumnya kan? Iya. Diperhitungkan. Nah itu tinjau kembali menurut saya urgensinya dilakukan pilkada dan tinjau kembali hal-hal yang tidak produktif seperti memaksakan pelaksanaan undang-undang Omnibus Law. Itu mesti dipikirkan lagi karena energi habis terbuang. Karena bagaimanapun juga buruh nggak akan menyerah, jalan terus. Mahasiswa mensupport dan pelajar. Kan itu yang disebut oleh Pompeo, pemuda, mahasiswa, pelajar. Waktu di Ansor kan itu yang disebut. Tapi gini Be, kenapa ya Pompeo datangnya ke Ansor? Itu mewakili lah, itu sudah mewakili kan. Pertama, bagaimanapun juga Ansor punya peranan dalam membasmi G30S, itu nggak boleh kita lalai. Dia punya pengalaman di situ, dikenal lah peran Ansor pada waktu itu. Jadi itulah Amerika nyambangi Ansor, ya kan? Masa mau ketemu kelompok siapa? Pompeo kan? Nah, di situ juga hadir tokoh-tokoh Islam lain kan, bukan dari Ansor aja. Iya, kan misalnya kayak ada Muhammadiyah, ada yang lain-lain kan hadir, diundang hadir. Kebenaran, Sohibul Bait, tuan rumah, host adalah dari Ansor kan itu. Tapi yang lain-lain hadir. Jadi yang kita menarik ya kan, pidato Pompeo di Ansor itu kan, bantu perjuangan pemuda, mahasiswa dan pelajar seperti yang pernah terjadi pada tahun 45, 96, 98. Dia ngomong gitu Be. Iya. Padahal lama dia pidatonya. Iya. Ini menarik teman-teman. Ini perlu kita analisa ya. Kedatangan petinggi-petinggi, jagoan-jagoan yang dari Amerika. Ini pejabat tinggi Be. Levelnya elit nih. Kalau menteri luar negeri udah muter-muter nih, ini bukan kaleng-kaleng ya sih kalau menteri luar negeri Amerika ini kan. Apa kira-kira akan terjadi? Tadi Babe udah sebutkan analisa Babe mengenai probabilitasnya kan, kira-kira apa yang terjadi. Nah, terus bagaimana reaksi Cina? Ini juga menarik. Coba kalian tulis di kolom komentar, bagaimana tanggapan kalian mengenai peta global politik kita yang berkorelasi dengan peta nasional politik kita. Tulis komentarnya ya. Dan share kalau ini bermanfaat. Jangan lupa pastiin lu subscribe dan klik tombol loncengnya biar lu terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.